Assalamualaikum, kembali lagi di channel Jack TV. Jangan lupa tekan tombol like, comment, subscribe ya teman-teman. Kali ini gue mau membahas dan merangkum sebuah anime berjudul Hello World yang dirilis di tahun 2019 lalu. Dan anime ini memiliki cerita yang sangat menarik dan keren. Itu kenapa nggak heran kalau anime ini mendapat rating 7 dan sangat recommended banget buat kalian para pecinta anime. Anime ini menceritakan tentang seorang pria yang datang dari masa depan dan bertemu masa lalunya untuk mengajari dan menghindari kesalahan-kesalahan agar dia bisa menjadi lebih baik masa depannya. Seperti apa rangkumannya? Film diawali dengan diperlihatkan kota Kyoto di tahun 2027, yang mana dunia sudah maju ya, dan sudah ditemukan hologram untuk melihat sejarah. Jadi maksud di sini, saat kita melihat kota yang sudah maju, kita bisa juga melihat seperti apa kota ini di masa lalu dengan bantuan proyek hologram, dan disebut dengan Chronicle Kyoto. Dan terlihat seorang pria yang masih SMA bernama Katagaki yang memiliki kehidupan yang biasa-biasa saja, bahkan bisa dibilang membosankan, dikarenakan sifatnya yang linglung dan tidak bisa mengambil keputusan dengan cepat. Dan karena itu juga dia terpilih untuk jadi pustakawan, atau lebih tepatnya kayak organisasi sekolah yang berhubungan dengan perpustakaan. Tapi ternyata di organisasi tersebut ada seorang wanita cantik bernama Kadeno Koji yang membuat Katagaki menjadi bersemangat. Namun Katagaki ini orangnya pemalu, sehingga dia tidak berani untuk mendekati Kadeno Koji. Bahkan gak berani minta nomor HP-nya, sehingga hanya Katagaki yang tidak memiliki nomor si Kadeno Koji, dan di HP-nya hanya ada nomor anggota pria. Namun saat akan bubar, dia meminta nomor seorang wanita yang bisa dibilang jutek dan cuek bernama Ichigyo. Namun Ichigyo malah memberikan alamat bukan nomor HP-nya dan mengatakan kalau ada perlu datang saja ke alamat tersebut. Di suatu hari saat pulang sekolah, dia melihat keramaian di kota, di mana orang-orang sedang melihat aurora berwarna merah, dan Katagaki dihampiri seekor gagak yang memiliki 3 kaki dan mencuri buku yang baru dia pinjam dari perpustakaan. Dan Katagaki pun mengikuti dan mengejar burung tersebut sampai ke Fushimi Inari. Jika kalian tidak tahu Fushimi Inari adalah sebuah kuil suci di Kyoto yang memiliki 1000 gerbang berwarna merah. Kemudian Katagaki merasa seperti dimensi di mana dia berdiri mengalami keanehan, dan Katagaki juga melihat hal yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dan dari cahaya yang Katagaki lihat muncullah seorang pria dan membuat Katagaki kabur. Namun sang pria tersebut mengikutinya, namun ternyata si pria ini tidak bisa terlihat siapapun kecuali Katagaki sendiri. Besoknya Katagaki dan si pria datang ke pusat catatan sejarah Kyoto. Di sana dijelaskan dengan proyek Chronicle Kyoto, kita mampu melihat rekaman dan jejak sejarah secara 3 dimensi, dan dibutuhkan penyimpanan tak terbatas untuk merekam semua informasi tersebut, dan penyimpanan tersebut bernama Eltel. Namun kunjungan tersebut harus diakhiri karena si pria langsung mengajak Katagaki ke Demachianagi. Lalu sesampainya di sana, si pria menyuruh Katagaki berlari karena harus buru-buru, dan Katagaki masih kebingungan dengan maksud si pria. Sampai akhirnya Katagaki terluka karena tertimpa sebuah drone yang jatuh. Kemudian si pria mulai menceritakan kalau Chronicle Kyoto sebenarnya dimulai secara rahasia. Seluruh wilayah Kyoto diamati oleh drone, merekamnya dan menyimpannya di Altel. Dan di 17 April 2027, Katagaki yang sedang membaca buku di tepi sungai tertimpa drone, dan itu adalah rekaman masa lalu, yang mana 17 April adalah saat itu juga, dan si pria sudah mengetahuinya. Dan akhirnya si pria memperkenalkan diri dan mengatakan kalau dia adalah Katagaki dari 10 tahun mendatang dan sudah berhasil membobol rekaman penyimpanan Altel. Dan Katagaki dewasa akan membantu Katagaki muda untuk mendapatkan pasangan. Di sekolah, Katagaki hanya bisa memandangi Kadeno Koji, dan terlihat Ichigyo yang memiliki sifat berbanding terbalik dengan Katagaki yang memiliki ketegasan dan sikap untuk mengambil keputusan. Dan karena itu diam-diam Katagaki mengikutinya. Kemudian di toilet sekolah, Katagaki dewasa mengatakan kalau 3 bulan dari sekarang Katagaki akan berpacaran dengan Ichigyo, yang membuat Katagaki menjadi lesu karena targetnya bukanlah Ichigyo melainkan Kadeno Koji. Namun Katagaki dewasa memaksa, dan mau tidak mau Katagaki muda pun mengikutinya. Kemudian Katagaki muda menunjukkan kepada Katagaki dewasa keberadaan Ichigyo, namun ternyata Katagaki dewasa malah meneteskan air mata saat melihatnya. Kemudian Katagaki dewasa menceritakan kalau setelah mereka berpacaran terjadi kecelakaan saat mereka pergi ke festival kembang api, yang mana saat itu petir menyambar sebatang pohon dan Ichigyo berada di sebelah pohon tersebut dan membuatnya tidak pernah membuka matanya lagi.
Dan tujuan Katagaki kembali ke masa lalu adalah merubah rekaman kejadian itu, merubah rekaman 3 bulan sebelum kejadian untuk menyelamatkannya. Dan kemudian si burung gagak yang sebelumnya mencuri buku Katagaki akhirnya masuk ke bagian tubuh Katagaki dan memberikan sebuah kekuatan, yang mana kekuatan ini bisa mengaplikasikan sebuah benda dari apa yang kita pikirkan. Namun Katagaki belum mampu menggunakannya, sehingga dia harus berlatih, dan latihannya selalu diawasi oleh Katagaki dewasa yang kini menjadi senseinya. Jadi di sini Katagaki dewasa akan gue panggil sensei aja ya, dan Katagaki muda tetap menjadi Katagaki. Kemudian sensei menunjukkan sebuah not yang berisi informasi dan peristiwa untuk diperbaiki. 20 April, Katagaki pergi ke perpustakaan untuk meminjam buku dan menjadi awal kedekatan Katagaki dengan Ichigyo. Namun ternyata Katagaki mendapat tabokan karena tidak sengaja menyundul bokong Ichigyo saat mengambil buku yang terjatuh saat di bus. Dan karena kejadian tersebut, akhirnya Katagaki bisa dekat dengan Ichigyo karena harus meminta maaf dan menyerahkan post-it milik Ichigyo yang terjatuh. Dan hari-hari pun berlalu, sudah banyak hal yang mampu menghubungkan Katagaki dan Ichigyo dan membuat mereka semakin akrab. Kemudian saat pulang sekolah, akhirnya mereka harus berpisah karena arah rumah mereka yang berlawanan. Namun akhirnya Ichigyo mulai ramah kepada Katagaki dan membuat Katagaki mulai berbunga-bunga. Namun semua yang mereka kerjakan tidak semudah itu, dimana ternyata sensei atau Katagaki dewasa sedang diincar oleh para penjaga waktu. Mereka berfungsi seperti software anti-malware di file Altel dan merasakan perubahan sejarah di penyimpanan Altel, sehingga mereka harus mengembalikan dan memperbaikinya agar masa depan tidak berubah. Akhirnya Katagaki mulai berlatih dengan sungguh-sungguh untuk menguasai kekuatan yang ada di tangannya. Kemudian di perpustakaan terlihat Ichigyo sedang meletakkan buku di rak yang tinggi. Namun ternyata Ichigyo memiliki kecemasan dengan ketinggian yang membuatnya pusing dan terjatuh. Untung Katagaki cepat datang dan akhirnya Ichigyo jatuh menimpa Katagaki. Dan akhirnya mereka membagi tugas, dan hal ini membuat mereka jadi sering ngobrol bersama. Di suatu hari, organisasi pustakawan ingin membuat bazar buku dengan mengumpulkan buku-buku bekas untuk dijual. Namun sampai 3 hari sebelum acara bazar, buku yang terkumpul hanya sedikit. Akhirnya Ichigyo menyumbangkan buku milik almarhum kakeknya, yang mana itu juga buku-buku kesukaan Ichigyo. Namun Ichigyo dengan ikhlas mau menyumbangkan buku-buku itu untuk bazar. Akhirnya mereka berhasil mengumpulkan banyak buku dan menyimpannya di sekolah untuk persiapan bazar. Namun malamnya terjadi sebuah insiden di mana tempat mereka menyimpan buku mengalami kebakaran dan membakar semua buku yang mereka bawa. Esoknya Katagaki begitu marah karena sensei tidak memberitahukannya, padahal dia mengetahui kejadian tersebut. Namun sensei mengatakan kejadian tersebut adalah bagian dari misinya, di mana bazar buku dibatalkan. Ichigyo begitu sangat sedih dan Katagaki harus terus menghiburnya. Namun Katagaki memilih caranya sendiri. Tengah malam dia mencoba untuk menggunakan kekuatannya dan berhasil menciptakan kembali semua buku-buku yang sudah hangus terbakar dengan mengkopinya dan membuat ulang dengan kekuatannya. Keesokan harinya Katagaki datang ke sekolah dengan sempoyongan dan membawa sekardus buku dan memberikannya kepada Ichigyo dan mengatakan meski bukunya tidak lebih dari 50, setidaknya mereka bisa melakukan bazar. Dan Katagaki pun pingsan dan disambut Ichigyo. Tak lama teman-teman yang lain pun datang dan mereka pun juga membawa buku-buku bekas milik mereka, sehingga bazar buku pun bisa terlaksana dengan baik. Sedangkan Katagaki harus beristirahat di ruang organisasi. Dan saat Katagaki terbangun, ternyata Ichigyo sudah berada di dekatnya dan mengatakan kalau bazarnya sukses. Dan Ichigyo pun berterima kasih kepada Katagaki dan meninggalkan sebuah buku untuk Katagaki. Dan akhirnya Katagaki pun mengungkapkan perasaannya dan Ichigyo pun menerimanya. Anjir, baper banget gua nonton ginian. Dan untuk menyelamatkan Ichigyo di saat festival kembang api, Katagaki pun berlatih cukup keras sampai akhirnya dia bisa membuat dunia dengan tangannya. Dan sensei menganggap Katagaki sudah lulus. 3 Juli di malam festival kembang api, Katagaki sengaja tidak mengajak Ichigyo pergi dan memilih berjaga-jaga kalau Ichigyo pergi keluar sendiri. Namun dari kejauhan terlihat penjaga waktu sedang mengawasi Katagaki, dan akhirnya dengan kekuatan yang dimilikinya, Katagaki mencoba melawan dan mencoba mengulur waktu sampai waktu kejadian. Namun ternyata Katagaki dan Ichigyo berhasil tertangkap dan dipindahkan dengan teleportasi ke lokasi tempat kejadian perkara, di sebuah jembatan tempat Ichigyo tersambar petir. Dan dengan sekuat tenaga, Katagaki mencoba menciptakan lubang hitam untuk menghisap para penjaga waktu, dan juga mencoba menghisap setiap elemen petir yang mengarah ke mereka. Dan akhirnya Katagaki berhasil menyelamatkan Ichigyo dan membuatnya sangat bahagia. Dan akhirnya mereka baper gua anjir.
Oke, lanjut. Namun ternyata Sensei malah menangkap Ichigyo dan membawanya ke masa depan, karena akan ada perbedaan dimensi paralel dan itu harus dihilangkan. Dan Sensei mengatakan kalau Ichigyo sebenarnya tidak mati saat tersambar petir, namun mengalami mati otak atau koma sepanjang sisa hidupnya. Di masa depan terlihat Ichigyo yang koma sudah tersadar, dan Katagaki di masa depan sebenarnya memiliki kekurangan, yaitu mengalami masalah tulang belakang karena semua kegagalan saat uji coba menembus penyimpanan Altel untuk kembali ke 10 tahun sebelumnya, dan membuatnya harus menggunakan tongkat untuk membantunya berjalan. Dan karena kejadian itu juga banyak file rekaman di Altel mengalami kerusakan karena efek berantai dari perubahan sejarah sebelumnya, sehingga sang profesor pemilik Chronicle Kyoto bermaksud untuk merefresh dan merestart data. Sedangkan di dunia Katagaki muda, Katagaki terlihat seperti menjadi buronan para penjaga waktu. Dan saat proses restart, para penjaga waktu menghilangkan semua bentuk objek di dunia sehingga Katagaki harus kabur agar tidak ikut terhapus. Dan di satu momen, Katagaki melihat aurora yang sama seperti yang pernah ia lihat sebelumnya, dan menghisap semua materi dunia dan menghapusnya. Dan demi menyelamatkan Ichigyo, akhirnya Katagaki memutuskan untuk melompat dan ikut terhisap ke aurora, dan membuatnya masuk ke dunia kuantum dan berada di sebuah tempat tak bertepi, dan membuat Katagaki kembali memperoleh kekuatannya kembali setelah sebelumnya diambil oleh Sensei atau Katagaki dewasa. Di dunia Katagaki dewasa atau Sensei, dia sedang mengunjungi Ichigyo yang sudah tersadar dari koma, dan ternyata didatangi oleh penjaga waktu yang tiba-tiba menyerang Ichigyo dan akan membunuhnya. Namun Katagaki muda akhirnya datang menyelamatkannya, dan Katagaki membawa Ichigyo kabur dari kejaran para penjaga waktu. Dan saat mereka terkepung, akhirnya Sensei datang menyelamatkannya dan membawa mereka ke stasiun Kyoto, karena di sana ada portal untuk kembali ke dunia asal. Dan akhirnya mereka berpisah. Namun sebelum Ichigyo pergi, dia berterima kasih kepada Sensei atau Katagaki dewasa dan membuatnya harus menerima kepergiannya. Namun saat giliran Katagaki yang akan melewati portal, para penjaga waktu datang menyerang dengan menggabungkan diri dan menjadi makhluk besar. Dan dengan kekuatannya Katagaki berhasil mengalahkannya. Namun makhluk itu kembali dengan ukuran yang jauh lebih besar. Dan Sensei pun menyuruh untuk melakukan good decide, yaitu menghapusnya karena target dari penjaga waktu adalah duplikasi. Jadi jika salah seorang dari mereka menghilang, makhluk itu juga akan menghilang. Namun Katagaki tidak mengikuti saran tersebut dan memilih menyelamatkan keduanya. Namun saat serangan terakhir dari makhluk itu mengarah ke Katagaki, Sensei atau Katagaki dewasa memilih untuk mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Katagaki muda dan membuatnya menghilang, dan akhirnya penjaga waktu pun berhenti dan sang profesor berhasil melakukan pematian daya di Chronicle Kyoto dan melakukan perubahan dunia baru yang disebut Big Bang. Dan setelah itu Katagaki pun selamat dan berhasil kembali ke dunia asalnya dan bertemu Ichigyo yang langsung memeluknya dan menangis. Dan kemudian di dunia masa depan, sang profesor mengatakan kalau semua data dan dunia pergi ke dunia yang baru. Dan di tempat Katagaki dan Ichigyo berada, Ichigyo bertanya apakah mereka kembali ke dunia asal mereka. Dan Katagaki menjawab, tidak, kita berada di dunia yang belum ada satupun yang tahu di mana. Dan di credit scene terlihat seseorang yang baru sadar dari tidurnya, dan terlihat Ichigyo berdiri di depannya, yang ternyata Ichigyo berhasil mengembalikan Katagaki yang sudah koma. Berkebalikan dengan kejadian sebelumnya, dan terlihat dunia seperti di bulan, sedangkan satelit malamnya terlihat seperti bumi. Apa yang terjadi? Sungguh endingnya sangat membagongkan. Itu jargon orang bangsat. Oke. Gue minta maaf. Oke, itulah rangkuman dan alur cerita anime berjudul Hello World yang rilis di tahun 2019. Kisah drama dan perjuangannya sungguh membuat baper banget, dan harus menahan genangan air mata agar gak menetes ke pipi. Dan tentu saja ini rekomendasi banget buat kalian yang punya pasangan. Kalian jangan main-main deh sama perasaan. Maksudnya jangan pacaran karena ingin terlihat keren atau cuma sekedar daripada enggak gitu. Mending lebih baik sendiri daripada kalian memiliki pasangan yang gak kalian sayangi. Karena kasihan gitu jika pasangan kalian tuh berharap ke kalian dan dia memiliki ketulusan untuk kalian gitu. Dan jika kalian menyayangi pasangan kalian, jagalah baik-baik hubungan kalian, karena kesalahan masa lalu tidak akan bisa diperbaiki. Tapi pelajaran dari masa lalu membuat kelas dan bisa seperti sekarang ini. Oke?
Sekian dulu buat video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih buat mantan. Saatnya gue mau nangis dan jamatan nih. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.